Ya, baguslah kalau begitu. Ya, baik Ibu-Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada saat ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Stefani Bernardupamahu, saya dari mahasiswa Universitas Trisakti Yogyakarta, dan tujuan saya melakukan kegiatan ini untuk memberikan edukasi atau informasi kesehatan kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang bumil atau ibu-ibu yang hamil dan juga ibu-ibu yang menyusui. Nah, edukasi akan saya sampaikan ini tentang bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Saya akan butuh waktu kurang lebih 20 menit. Apakah ibu-ibu semuanya bersedia? Bersedia, Mbak. Iya, baik. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Mbak. Ya, jika tidak ada, saya langsung saja ya. Ya, Bu, sebelumnya nih saya mau tanya, apakah Ibu-ibu ada yang sudah tahu tentang bagaimana sih cara menyusui yang baik dan yang benar? Nggak tahu, Belum Mbak. tahu. Belum ada yang tahu ya. Ya, oke, mari Iya. kita bahas sama-sama. Jadi, untuk menyusui itu merupakan cara yang digunakan untuk memenuhi gizi pada sang bayi atau memberikan ASI dari bayi ke ibu. Jadi bayi ini mendapat makanan atau sumber nutrisi lewat cara menyusui ini. Nah, teknik atau cara menyusui ini sangat mempengaruhi ASI. Kenapa? Dikarenakan kalau misalkan nih cara atau teknik menyusuinya itu salah, maka ASI yang didapatkan bayi itu tuh tidak cukup. Nah, dan juga dapat menyebabkan membawa dampak pada sang ibu. Contohnya nih seperti terjadinya lecet pada areola ibu, seperti itu. Untuk itu kita tuh ibu-ibu tuh harus tahu bagaimana sih cara untuk menyusui yang baik dan benar. Karena manfaat dan tujuan yang menyusui yang benar itu, yang pertama, itu ada ikatan emosional antara ibu dan anak, di mana adanya menyusui ini dapat membantu ikatan batin antara ibu dan juga sang bayi. Dan yang kedua itu dapat membantu perkembangan bayi, karena dari menyusui ini tuh ibu dapat memberikan gizi-gizi yang dibutuhkan dari bayi. Kemudian untuk melindungi bayi terhadap infeksi, dikarenakan ASI ini tuh tidak adanya antibodi untuk membantu pertahanan atau sistem imun daripada bayi itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu dapat memberikan kenyamanan pada bayi dan ibu. Mohon maaf, saya lanjut ya. Untuk manfaat dan tujuan selanjutnya itu dapat memberikan kenyamanan pada bayi dan ibu, di mana kalau misalkan posisi menyusui yang benar, maka ibu dan bayi itu dapat nyaman dalam melakukan proses pemberi ASI, di mana bayi dapat menyusu dengan nyaman dan juga ibu dapat memberikan ASI kepada bayi dengan nyaman. Dan yang terakhir nih tujuannya itu untuk mencegah terjadinya lecet pada puting. Nah, selanjutnya kita bahas nih tentang langkah-langkah menyusui yang baik dan yang benar. Nah, yang pertama itu ibu-ibu tuh harus persiapkan mental dan fisik. Karena kalau misalkan mental dan fisik itu tidak siap, maka itu tuh akan mempengaruhi ASI yang akan diberikan pada bayi. Untuk itu, ibu-ibu tuh harus mempersiapkan mental dan fisik sebelum memberikan ASI kepada bayi. Dan juga harus mengatur nih posisi ibu senyaman mungkin. Mungkin bisa dilihat dari contoh gambar yang ada. Ini adalah posisi yang benar ya dalam pemberian ASI, di mana ibu tuh dapat bersandar pada kursi, kemudian telapak kaki tuh harus menyentuh lantai ya. Kalau misalkan kursinya terlalu tinggi, mungkin bisa dikasih pengalas ya seperti di gambar. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, itu tuh ibu-ibu harus basahi areola dengan 2-3 tetes ASI. Itu tuh dilakukan sebelum dan setelah pemberian ASI. Nah, tujuannya ini untuk mencegah terjadinya lecet pada puting atau areola ibu. Nah, langkah yang ketiga itu bayi diletakkan menghadap perut atau menghadap perut ibu atau payudara. Posisinya seperti ada yang pada gambar ya ibu-ibu. Bisa dilihat kan, Bu? Bisa, Mbak. Ya, oke, baik. Bisa, Kita Mbak. lanjut ya ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu
bayi diberikan rangsangan agar bayi itu dapat membuka mulut dengan, menyentuh bagian pinggir mulut, bayi. Nah, dengan saat, bayi membuka mulut, maka ibu bisa memberikan, eee, areola ke dalam mulut bayi. Dan yang langkah selanjutnya itu payudara tuh dipegang dengan chair position. Nah, contohnya kayak di gambar ya. Jadi, bagian jari telunjuknya di bagian atas, jari jempolnya bagian atas, dan jari sisa di bagian bawah itu menyokong bagian bawah payudara. Seperti ini ya Ibu-ibu. Dan yang langkah kelima ini, menyendawakan bayi. Nah, posisinya seperti ini, bayi diposisikan di bagian, pundak ibu, kemudian ditepuk-tepuk bagian belakang. Ya, untuk, mengetahui bagaimana, apakah posisi dan juga, perlekatan sudah tepat atau belum, itu tuh ada singkatannya nih Ibu, namanya tuh AMUBIDABI. Nah, jadi A yang pertama ini, areola masuk ke dalam mulut bayi, ya, jadi sebagian besar areola itu masuk ke dalam mulut bayi. Nah, di gambar yang E ini adalah, contoh perlekatan yang benar. Jadi sebagian areola ini masuk di bagian mulut bayi ya Ibu-ibu, seperti ini. Dan yang kedua itu mulut bayi itu terbuka lebar agar areola itu dapat masuk, sebagian besar areola itu dapat masuk. Dan yang selanjutnya itu B, itu bibir bayi terputar keluar atau terlipat keluar. Dan yang selanjutnya itu dagu bayi itu menempel pada payudara ibu. Seperti ini ya ibu-ibu, dan yang terakhir itu bayi menyusui dengan irama yang perlahan. Ya. Ya, mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari Ibu ada ingin, bertanya? Saya persilakan. Saya, Mbak. Iya, ini dengan Ibu siapa ya, Bu? Nama saya Linda. Iya, Linda. Ibu Linda. Ya, Ibu Linda, ini anaknya udah, baru lahir atau masih Ibu kategori ibu hamil nih, Bu? Bayi saya baru 3 bulan sih, Mbak. Oh, baru 3 bulan. Oh, ya, oke. Iya. Gimana Ibu mau tanya apa? Oh iya, Mbak. Ini kan tadi ada langkah-langkah cara menyusui ya. Tadi di langkah yang kelima, kalau tidak salah itu uh, setelah menyusui bayi itu bayinya disendawakan, betul ya, Mbak ya? Iya, di rangka yang terakhir ya, itu di menyendawakan bayinya, ya. Ya. Jadi saya pengen tanya, itu tujuannya menyendawakan bayi itu untuk apa ya, Mbak? Oh iya, baik. Itu aja ya Bu pertanyaannya? Ya, Ya baik, itu bisa aja, kali Mbak. ya pertanyaannya. Oke, ini saya langsung jawab saja ya Ibu, untuk mempersingkat waktunya. Jadi tujuan kita untuk menyendawakan bayinya itu tuh agar mengeluarkan udara yang ada dalam perut sang bayi, supaya bayi itu tuh tidak muntah, atau biasanya tuh disebut dengan gumoh ya biasanya tuh ibu-ibunya. Penjelasan dari saya, apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Oh iya, itu berarti bayinya biar nggak muntah gitu ya, Mbak ya? Iya, biar udara yang di dalam lambung itu keluar dan bayinya tuh tidak muntah. Seperti itu Ibu Linda. Itu iya. Makasih, Mbak. Iya, terima kasih. Iya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ibu-ibu yang lain. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Di sini saya mau bertanya nih kepada ibu-ibu nih terkait materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin Ibu Fitriani ya, Ibu Fitriani? Ya, Ibu Fitriani. Ya, coba bisa jelaskan atau sebutkan apa sih tanda posisi dan perlekatan yang sudah tepat, yang sudah benar saat menyusui? Yang AMUBIDABI tadi nggak sih, Bu? Iya, mungkin ibunya bisa Kalau tidak jelaskan. salah, ya, kalau tidak salah tadi A-nya itu areola masuk ke dalam mulut bayi. Terus kalau yang MU-nya itu mulut bayi terbuka lebar. Terus yang B-nya itu BI-nya itu bibir bayi terputar keluar. Iya. Habis itu yang DA-nya itu dagu bayi menempel pada payudara ibu. Habis itu yang
BI-nya itu bayi menyusui dengan irama pelan-pelan. Betul nggak, Bu? Seperti Ya, itu? betul sekali, Ibu. Berarti udah bisa dong nanti menyusunya itu udah benar dong pastinya nih. Iya, Bu. Iya, Insya oke. Allah. Iya, oke. Udah ya, Ibu Fitri, terima kasih. Ya. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan ya bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat ibu-ibu praktekkan jika nanti menyusui bayi-bayinya ya, Bu. Mungkin itu saja dari saya.